Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Maulana dengan NIM 24210101048. Saya membuat video untuk memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Di sini saya mendapatkan materi atau tema tentang lahirnya nasionalisme BPUPKI dan BPKI. Dan saya mengambil judul Perjuangan Tanpa Senjata, Peran BPUPKI dan BPKI dalam pembentukan NKRI. Baik, saya di sini hanya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama adalah proses perumusan dasar negara oleh BPUPKI dan BPKI dan apa saja tantangan yang muncul selama proses tersebut. Yang kedua adalah dalam konteks perjuangan tanpa senjata, bagaimana kontribusi BPUPKI dan BPKI dalam menciptakan kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Jadi, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang dan bertujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI terdiri dari berbagai tokoh nasional yang berasal dari latar belakang etnis dan pemikiran politik yang beragam, yang diharapkan dapat mewakili suara rakyat Indonesia. Jadi tokoh-tokohnya itu dari banyak pemikiran sosial atau politik dan juga dari berbagai macam etnis. Proses perumusan dasar negara oleh BPUPKI dilakukan melalui beberapa tahap penting yang mencerminkan dinamika dan kompleksitas masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi BPUPKI tidak hanya melalui satu tahap, tapi dari beberapa tahap. Yang pertama adalah sidang yang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Apa tujuan dari sidang BPUPKI atau tujuan sidang dari BPUPKI yang pertama itu? Jadi sidang ini bertujuan untuk mendiskusikan, tujuan utamanya adalah untuk mendiskusikan dan merumuskan dasar negara Indonesia. Dan salah satu momen paling penting atau ikonik dalam sidang ini adalah pidato Soekarno yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Pancasila. Jadi 5 prinsip tersebut apa saja? Yang pertama, kebangsaan Indonesia, mengedepankan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, mufakat, prinsip demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Yang keempat, kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa negara harus berfungsi untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan dan menghormati perbedaan keyakinan. Jadi 5 poin tersebut yang sangat ikonik atau sangat penting sampai sekarang, yaitu yang kita sebut sekarang adalah Pancasila. Usulan Pancasila ini mendapat dukungan luas dari para anggota BPUPKI, meskipun ada perdebatan mengenai beberapa aspek seperti hubungan agama dan negara. Setelah sidang yang pertama, BPUPKI melanjutkan sidang yang kedua yang berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang ini,
BPUPKI memfokuskan pembahasannya pada rumusan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar hukum bagi negara yang baru berdiri. Jadi jika yang pertama tadi membahas tentang merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, sekarang pembahasan dari BPUPKI yang sidang kedua itu lebih fokus pada pembahasan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar hukum untuk negara yang baru berdiri. Beberapa komisi dibentuk untuk membahas rincian dari Undang-Undang Dasar, termasuk komisi yang membahas hak asasi manusia, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komisi ini menyusun rancangan undang-undang yang mencakup berbagai aspek penting, termasuk pengaturan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara yang diambil dari Pancasila. Hasil dari sidang kedua ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diusulkan untuk disetujui dalam sidang pleno. Selama proses perumusan, BPUPKI dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya keberagaman aspirasi. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, yang menciptakan tantangan dalam mencapai konsensus. Setiap kelompok memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda, sehingga perlu diakomodasi dalam rumusan dasar negara. Yang kedua, tekanan dari Jepang. BPUPKI dibentuk dalam konteks penjajahan Jepang yang memberikan tekanan politik terhadap para anggotanya. Meskipun Jepang memberikan kesempatan untuk merumuskan dasar masalah, mereka juga berusaha untuk mengendalikan proses tersebut agar tetap sesuai dengan kepentingan mereka. Yang ketiga, perdebatan ideologis. Terjadi perdebatan ideologis yang cukup tajam antara berbagai aliran pemikiran, baik yang bersifat sekuler maupun religius. Perdebatan ini sangat penting untuk menentukan arah ideologi negara dan bagaimana negara akan mengatur keberagaman yang ada. Jadi dalam proses BPUPKI ini dihadapkan dengan banyak masalah, ya seperti di atas tadi. Proses perumusan dasar negara oleh BPUPKI menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan konsensus dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Hasil dari kerja keras BPUPKI adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua, dokumen ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan dapat menyatukan bangsa, tetapi juga menjadi panduan untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah negara merdeka. Dan pada tanggal 22 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan setelah melaksanakan tugas utamanya, yaitu merumuskan dasar negara dan rancangan konstitusi. Setelah sidang yang kedua, BPUPKI sudah menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian akan disahkan oleh lembaga yang baru dibentuk, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga BPKI. Tugas-tugas BPUPKI yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan dan perumusan dasar negara dianggap telah selesai. Pembubaran BPUPKI juga dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang. Pada saat itu, Jepang mulai kehilangan kendali atas Indonesia akibat kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Dan menjelang akhir penjajahan Jepang, ada kebutuhan mendesak untuk segera membentuk pemerintahan baru yang dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, para anggota BPUPKI bersepakat untuk membubarkan organisasi ini dan membentuk PPKI untuk melanjutkan proses persiapan kemerdekaan. Jadi BPUPKI dan BPKI ini
berkaitan satu sama lain. Setelah BPUPKI bubar, baru dibentuklah panitia baru yang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPKI. Pembubaran BPUPKI juga dimaksudkan untuk membentuk struktur pemerintahan yang lebih efektif dan langsung terlibat dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. PPKI yang dibentuk terdiri dari anggota-anggota yang merupakan wakil dan dari berbagai latar belakang dan daerah. Sehingga diharapkan dapat lebih representatif dan mengambil keputusan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan setelah pembubaran BPUPKI, para anggota BPUPKI yang tersisa memutuskan untuk mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Jadi beberapa anggota yang tersisa dari BPUPKI tersebut memutuskan untuk membuat atau mendirikan panitia PPKI tersebut. Jadi kebanyakan tokoh dari PPKI tersebut ya dari tokoh-tokoh yang ada di BPUPKI itu. Jadi kayak membuat organisasi atau mendirikan panitia baru, ya cuma orangnya tetap yang ada di BPUPKI kebanyakan. Jadi PPKI dibentuk sebagai langkah lanjutan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum rampung dalam BPUPKI serta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki tugas utama untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, mempersiapkan pemerintah serta menyusun struktur pemerintahan yang akan mengelola negara Indonesia yang baru merdeka. Pembentukan PPKI ditandai dengan pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh nasional yang memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia. PPKI terdiri dari 21 anggota yang mewakili berbagai daerah dan latar belakang sosial politik di Indonesia. Beberapa tokoh penting yang menjadi anggota PPKI diantarain adalah ya Presiden pertama kita, yaitu Soekarno beserta wakilnya, dan Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Soekarni. Keberagaman ini diharapkan dapat menciptakan konsensus dan memastikan bahwa semua suara masyarakat Indonesia terwakili dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini kan banyak beberapa tokoh, bukan hanya dari presiden, namun ada juga kiai dan berbagai macam tokoh-tokoh lah, yang salah satu orang-orang yang terkenal di sini adalah 5 tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, suasana di Indonesia mulai berubah. Para pemimpin Indonesia melihat kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan. PPKI memiliki fungsi untuk merencanakan dan mengorganisir pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Keberhasilan proklamasi ini sangat bergantung pada persiapan yang matang dan koordinasi di antara para anggota PPKI serta dukungan dari rakyat. Jadi tugas utama PPKI ini adalah memproklamasikan atau mempersiapkan proklamasi Indonesia merdeka untuk kemerdekaan Indonesia. Dan mereka memiliki kesempatan ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tersebut. Dan tepat setelah 2 hari dari mundurnya atau menyerahnya Jepang pada sekutu, yang tepatnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini merupakan hasil dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan puncak dari kerja keras PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan. Proklamasi ini dibacakan di depan masyarakat dan diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,
PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Sidang ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno sendiri dan dihadiri oleh 27 anggota PPKI. Dalam sidang ini, salah satu agenda utamanya adalah membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disiapkan oleh BPUPKI sebelumnya. Pada sidang ini, beberapa keputusan penting diambil, yakni yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang bermaktub dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembahasan mengenai struktur pemerintahan yang dibentuk setelah kemerdekaan, termasuk penetapan presiden dan wakil presiden. Selama sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, terdapat beberapa perdebatan mengenai isi undang-undang tersebut. Salah satu perdebatan terbesar terjadi pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya mengenai sila pertama Pancasila yang bermaktub pada Piagam Jakarta dan rancangan awal. Sila pertama berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sejumlah anggota PPKI, khususnya dari kalangan non-muslim, merasa keberatan dengan formulasi tersebut karena dianggap tidak mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi setelah kemerdekaan, tepatnya pada 17 Agustus, sidang pertama yang dilakukan oleh PPKI itu pada 18 Agustus, terdapat beberapa perdebatan. Ya, salah satu yang menjadi perdebatan adalah rancangan awal sila pertama itu, yang awalnya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi itu yang dijadikan perdebatan karena merasa orang-orang dari kalangan non-muslim itu kok cuma Islam saja, tidak menunjukkan keberagaman, kok cuma Islam saja yang disebutkan, sedangkan Indonesia kan dari berbagai macam agama dan lain-lain. Nah, maka dari itu sekarang Indonesia atau Pancasila yang ada di Indonesia diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini salah satu yang menjadi. Dan setelah perdebatan mengenai sila yang pertama, untuk menjaga persatuan nasional dan mengakomodasikan keberagaman, Muhammad Hatta mengajukan usulan agar rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini diterima setelah melalui perdebatan dan kompromi antara berbagai pihak. Perubahan ini menjadi simbol komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan negara yang inklusif yang menghormati keberagaman dan kepercayaan di Indonesia. Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar berisi dasar filosofis dan tujuan pembentukan negara Indonesia, termasuk penegasan kemerdekaan serta Pancasila sebagai dasar negara. Disinilah termuat 5 sila Pancasila yang menjadi pedoman ideologis bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Di dalamnya diatur mengenai sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, penjelasan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi interpretasi yang salah terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menandai lahirnya kerangka konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi pemerintahan Indonesia yang baru merdeka dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung nilai-nilai fundamental yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam, baik dari segi agama, suku, maupun budaya. Baik, lanjut. Kontribusi BPUPKI dan BPKI dalam menciptakan kesadaran nasionalisme. BPUPKI dan BPKI memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan kesadaran nasionalisme dan membentuk fondasi negara Indonesia. BPUPKI sebagai badan pemrakarsa ideologis berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar negara melalui Pancasila yang menjadi alat pemersatu bangsa. Sementara itu, BPKI sebagai pelaksana gagasan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ideologis tersebut dapat diterapkan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Dengan peran yang saling melengkapi, BPUPKI dan BPKI membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang tidak hanya diraih melalui perjuangan fisik melawan penjajah, namun juga melalui perjuangan intelektual dan politis. Kesadaran nasionalisme yang ditanamkan oleh BPUPKI melalui rumusan Pancasila berhasil dieksekusi oleh PPKI dengan membentuk pemerintahan yang sah dan konstitusi yang jelas. Dalam konteks ini, perjuangan tanpa senjata yang melibatkan perumusan ide-ide kebangsaan dan implementasi sistem pemerintahan menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diraih melalui perlawanan fisik, tapi juga melalui proses intelektual dan politik yang matang. Jadi perjuangan Indonesia itu bukan hanya dari perang, dari tembak-tembakan, tapi juga dari pemikiran politik dan juga dari pemikiran intelektual, proses intelektual dan berbagai macam yang menggunakan pikiran, tidak hanya perang menggunakan fisik saja. Salah satu pencapaian signifikan dari BPUPKI adalah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional di kalangan rakyat. Dengan merumuskan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan, BPUPKI memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat untuk memahami identitas dan tujuan bersama dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan penyuluhan, BPUPKI berupaya mengedukasi masyarakat tentang makna kemerdekaan dan pentingnya peran aktif dalam perjuangan tanpa senjata, dengan menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak sebagai warga negara. BPUPKI membantu membangkitkan semangat nasionalisme. Kegiatan ini mendorong rakyat untuk merasa memiliki dan berpartisipasi dalam upaya pencapaian kemerdekaan, meskipun tanpa menggunakan kekuatan fisik. BPUPKI dan BPKI juga berperan dalam membentuk identitas nasional yang kuat melalui rumusan dasar negara, dengan mengedepankan nilai-nilai yang mencerminkan keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Mereka berhasil menciptakan suatu identitas bersama yang dapat diterima oleh semua kalangan. Identitas nasional ini menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat rasa kebersamaan di antara rakyat, yang sangat penting dan menghadapi tantangan penjajahan. Akhirnya, melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh BPUPKI dan BPKI, bangsa Indonesia berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk negara yang merdeka dan berdaulat. Kesadaran nasionalisme yang ditanamkan selama periode ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kestabilan negara, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman. Masyarakat Indonesia dapat
bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat semangat perjuangan tanpa senjata sebagai jalan menuju kemerdekaan. Dan juga BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, penghargaan terhadap keberagaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa merupakan nilai-nilai yang sangat relevan di era modern ini. BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, penghargaan terhadap keberagaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa merupakan nilai-nilai yang sangat relevan di era modern ini. BPUPKI dan PPKI sebagai lembaga yang berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia telah meletakkan dasar-dasar ideologis yang kuat melalui Pancasila sebagai landasan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial harus diinternalisasi oleh masyarakat untuk membangun rasa cinta tanah air yang kuat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Meskipun BPUPKI dan PPKI tidak menggunakan kekuatan fisik dalam perjuangan mereka, namun pendekatan yang mereka ambil terbukti efektif dalam menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan penerbitan bahan bacaan. Mereka berhasil menyebarluaskan ide-ide kemerdekaan dan pentingnya identitas nasional. Kesadaran nasionalisme yang dibangun oleh kedua lembaga ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap kemerdekaan yang baru diraih. Namun, perjalanan menuju pembentukan NKRI ini tidak tanpa tantangan. Terdapat berbagai interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kadang-kadang menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendiskusikan, menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak relevan, agar tetap Namun, perjalanan menuju pembentukan NKRI ini tidaklah tanpa tantangan. Terdapat berbagai interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kadang-kadang menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendiskusikan, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan dan menjadi pemersatu bangsa. Secara keseluruhan, BPUPKI dan PPKI telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perjuangan tanpa senjata menuju pembentukan NKRI. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat diraih melalui pertempuran fisik, tetapi juga melalui dialog, pendidikan, dan kesadaran kolektif. Warisan yang ditinggalkan oleh kedua lembaga ini perlu dijaga dan diteruskan oleh generasi-generasi mendatang agar cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial dapat terwujud secara nyata. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.